Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, karyawan karyawati UPTD KPHL Sijunjung yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita bisa saling bermuajahah. Jadi yang pribadi seperti pulang ke rumah, karena kembali ke koroknya kawan-kawan di kehutanan, dan kebetulan kepala kita adalah senior saya. Yang dulu ospek saya. Jadi kalau di kampus dulu beliau tukang ospek, tapi memang seperti beliau sampaikan tadi, kami sama kadang kerengkang. Tidak mau kalah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga penghormatan kepada senior-senior penyuluh, ya. Karena kebetulan aku calon penyuluh sampai kini baru. Lah 3 tahun sampai tahun mengajukan diri, masih calon sampai hari ini, ya. Alun angke jadi penyuluh nih. Kerajuannya lah, tapi honornya leleh. Honornya leleh. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bicara sedikit tentang, karena masih suasana Idul Fitri, suasana halal bil halal, maka kita bicara sedikit, mengulas-ulas sedikit, ya, mau ulang pelajaran SKT tentang apa yang bisa kita lakukan setelah kita menyelesaikan Ramadan tahun ini. Ya. Jadi bagaimana caranya kita agar Ramadan kita atau Idul Fitri yang sudah kita lakukan ini lebih bermakna daripada biasanya. Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang non-muslim dahulunya mereka punya hari raya, ya. Dan ketika mereka bergembira, maka ketika itu kaum muslimin pun ingin ikut bergembira bersama dengan mereka. Tapi semenjak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, maka datang perintah puasa Ramadan, ya. Jadi puasa Ramadan itu turun perintahnya itu setelah Rasulullah di Madinah. Jadi ketika di Makkah dulu belum ada puasa Ramadan lagi, ya. Tapi ketika udah tiba Rasulullah di Madinah, lah tahun kedua datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Atau di dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasum. Nah, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Itu dimulai tahun kedua Hijriyah. Sampai Rasulullah wafat, Rasulullah menemui Ramadan lebih kurang 9 kali lamanya. Ya, mulai Rasulullah puasa Ramadan sampai wafat 9 kali lamanya. Dan di antara 9 kali itu sekali Rasulullah puasa 30 hari. Selebihnya Rasulullah puasa lebih kurang 29 hari. Kenapa puasa Bapak dan Ibu itu kebanyakan 29 hari? Karena memang hitungan tahun Hijriah itu normalnya 29 hari. 29 hari lebih sekete. Makanya Nabi mengatakan innamas syahruna tis'una wa isrin. Sesungguhnya bulan itu 29 hari. Fala tasumu ila tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Wala taftiru illa tarawul hilal. Dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal.
Fa in humma alaikum, jika terjadi mendung, jika terjadi halangan, jika terjadi hambatan, faqdurulah, kadarkanlah. Kira-kiralah, hitunglah bagi orang sebagian. Tapi sebagian memanai di dalam hadis yang lain fa'milu sa'bana salasina. Jika terjadi mendung, awan atau bulan tak nampak, fa'milu sa'bana salasina. Genapkan Sa'ban itu 30 hari. Siapa dituju ketika di akhir Ramadan, tiba tanggal 29, orang Patangko mencelik bulan hari Selasa sore. Ya, itu tanggal 29 Ramadan. Maka setiap tanggal 29 harus mencelik bulan. Dicari bulan tanggal 29 seluruhnya dari timur sampai ke barat mengatakan bulan tidak terlihat. Sehingga akhirnya fa'milu ramadhana salasina. Digenapkan Ramadan itu 30 hari. Nah, jadi itu modelnya. Maka puasa itu dihitung yo, yang bulan dicari. Menurut hitungan tidak nampak dibuktikan juga penglihatan. Tidak nampak juga penglihatan baru Ramadan itu dipanuakan. Kalau normalnya 29, jadi kalau tidak nampak bulan menjadi 30 hari. Makanya tahun kini kita Ramadan 30 hari. Maka ketika selesai Ramadan, ketika Rasulullah melihat orang-orang bergembira, maka Rasul mengatakan, oh bagi kita kaum muslimin kita punya 10 hari raya. Apa hari rayanya? 20 hari raya kita. Namanya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ya, Aidil Fitri. Apa artinya Aidil Fitri? Kembali berbuka. Itu artinya, ya. Jadi bukan Aidil Fitri itu dalam makna kita kembali suci. Kalau sebagian orang kan memahami kembali suci, seakan-akan gitu setelah Ramadan kau lah menjadi orang suci. Ya, lah hilang segala dosa, lah putih kasadonya. Nah, kau ulang setahun balik. Nah, diputihan balik kan gitu. Apa kamu itu Bapak dan Ibu sekalian, ya? Jadi ternyata nak pada itu kita kironya dah. So ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ada perjanjian. Ya, perjanjian kita bertobat. Tapi sebagian hari ini enggak. Pokoknya bulan puasa kita cuci dosa gitu. Nah, selesai bulan puasa kita ulang balik. Tahun ketiga kita cuci balik. Lihat terima model itu kan gitu pertanyaannya kan? Ya. Karena Allah mengatakan enggak model itu kawan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka kita patut bergembira dengan datangnya Aidil Fitri, ya, karena memang itulah hari raya. Maka ketika kita melaksanakannya, bergembiranya tentu berbeda dengan hari-hari yang lain. Tapi bukan bergembira disuruh kita berbaju baru, bukan, ya, bukan berbaju baru. Ya kalau ingin baju baru ya lebih bagus gitu. Tapi bukan bergembira intinya itu bukan berbaju baru itu. Tapi bergembiranya kita ketika meningkat keimanan kita dan meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika kita selama kita berpuasa, kemudian nanti kita orang-orang yang berpuasa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu pintu untuk kita orang yang berpuasa. Jadi khusus yang berpuasa kalau benar puasanya, jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, diampuni dosanya yang terdahulu. Orang yang benar berpuasanya disediakan pintu khusus bagi mereka. Ya. Pintunya namanya Ar-Royan. Ar-Royan nama pintunya. Sarbuhu lawi Bapak dan Ibu. Maka ayat yang kita bacakan di awal tadi, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu lawihnya selawi langit ju bumi. Nah, mana lawihnya tuh? Tak selawi Morsi Junjuang dah. Ya. Selawi langit ju bumi. Tak tanggung lawihnya. Ya. Kemudian kita tali ke sobok tidak. Ya, saya dikatakan payah sobok kadang-kadang kan. Lah masuk ke ruang masing-masing dah sobok ada. Apalagi kok selawi langit ju bumi. Bara gadang pintunya dan Ar-Royan itu. Gadang pintunya. Kau pintu aku paling berapa semeter? 90 cm, ya. Normalnya semeter 20 itu lah kadang pintuan. Lah dua sayuknya tuh. Tapi kalau Ar-Royan itu berapa kadang pintunya Bapak dan Ibu? Sejarah antara Makkah dan Busra. Berapa kadang pintunya 1210 kilo panjang. Berapa kadang pintu itu? Ya. Kalau dari Bukungbu kemarin jadi 80 kilo gitu. Dari Aceh ke Bandung. Dari Padang Jakarta lah. Padang Jakarta 1.300 kilo. Nah, berkurang seketik lah. Nah, itu kadang pintunya. Masa tak bisa masuk, Pak?
Kalau sempurna puasa itu salah satu pintu yang bisa kita lewati. Dipanggil itu orang yang berpuasa. So ketika itu pintu orang itu memanggil aina shaim. Wahai mana orang yang berpuasa. Dipanggilnya. Tapi kalau oleh dia itu amalan awak, maka Nabi mengatakan kalau betul amalan kita dalam kehidupan, maka kita boleh masuk pintu mana saja. Nah, bisa kurang-kurang amalan puasa kita waktu, pintu kita menjamin masuk. Tapi kalau amalan awak sempurna kesadonya, maka Allah mengatakan silakan Anda masuk dari pintu mana saja yang kamu sukai. Pintu surga itu selapan banyak. Ya, itu kadang-kadangnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan gitu bisa masuk. Saya sambil lalu itu sudah bisa kadang tuh. Tapi kalau seandainya kita Bapak dan Ibu melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk ke pintu itu. Ya, jangankan masuk. Mencium bau sini apa dah. Ya. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti akan ada manusia-manusia yang suka mengazab manusia yang lain. Dia memegang cambuk dari ekor sapi, kata Rasulullah. Dia pegang cambuk dari ekor sapi, kemudian zolimi manusia di itu. Artinya juga kekuasaannya. Kemudian ada juga manusia-manusia para perempuan-perempuan. Nah, ini perempuan yang disebut Nabi situ. Siapa mereka? Asiyatun kariyatun. Mereka berpakaian seperti telanjang. Ini lewat baju, bisa mau juga baju. Asiyatun kariyatun. Ya, ma'ilatun mumilatun. Ini berjalan malenggang-lenggok. Ya, istilahnya kok lalunya mencalik orang kayaknya. Kok lalunya orang mencalik kayaknya. Itu malenggang-lenggok jalannya. Kemudian dikeceni Nabi, ru'usahunna ka'asnimatil bukhti. Abunya sarupo punu onta al-ma'ilah yang miring. Aku banyak gini di luar kan dipakai canggu tinggi-tinggi nah. Awak sekolah nak dompa nah. Diko pakai canggu diturunin sedikit. Jangan dinaikin. Boleh juga canggu, jangan dinaikin. Ya, diturunkan. Nah, kok dinaikin. Jadi abunya pendek, bentuk abu panjang. Kira tunggu letak di kepala. Ya kini kan ada tuh mode bentuk aku letakkan juga. Kadang-kadang lah pakaian mau kok songkoknya lah babulian batin Yunis sudah. Jadi bentuk Raden Ajeng Kartini gitu ya. Nah, Bakonde. Jadi kalau mode itu kecil Nabi la tadkhulul jannah kecil Nabi. Nyo ndak akan masuk surga. Bahkan nyo ndak akan mencium bau surga. Pada kecil Nabi bau surga itu tercium dari haza wa haza, dari jarak seiko ribuan kilo lah tercium baunya. Dia nak cium apa maksudnya? Padahal pintunya tadi 1.200 kilo panjang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kita di dalam menjalankan aktivitas kita ini betul-betul kita harus kembali kepada Allah SWT. Nah, makanya dengan memasuki Lebaran kini ya bertambah keimanan kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi ketika kita memasuki Ramadan dan sampai ke Idul Fitri, kita bergembira gitu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan surga. Ya, dan surga itu diserahkan kepada kita orang yang bertakwa. Ya, uiddat lil muttaqin. Nah, kemudian bagi orang yang berpuasa Bapak dan Ibu, dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi, walisaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, iza aftara faraha bi fitrihi. Yang pertama, jika dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya. Yang kedua, wa iza laqiya rabbahu faraha yasumihi. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Makanya kalau kita berpuasa pagi, sanjungnya kita berbuka itu gembira gitu. Atau ketika kita berpuasa sebulan penuh, datang Idul Fitri, maka kita tentu bergembira telah datang berbukanya lah tiba. Atau kalau nanti ketika kita lah mati, ya, kita bertemu dengan Tuhan kita, maka kita bergembira dengan puasa kita.
Kenapa begitu? Karena balasan bagi orang yang berpuasa itu kata Allah itu izin Allah. Inyo yang membalik. Tidak dapat dia hitung nilainya kan. Nah, Allah yang akan membalik puasa gitu. Ya. Karena puasa itu adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka setelah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan ini, maka kita harus senantiasa mengingat, harus senantiasa memperhatikan amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan. Makanya ayat yang kita bacakan di awal tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Apa maknanya Bapak dan Ibu sekalian? Kita disuruh oleh Allah bersegera menuju ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu kita ke manusia, al-insan, nasyan, orangnya pelupa. Nah, disuruh gini, bekola lupa. Kecuali tidak. Disuruh komandan gini kau buat, jadi. Apa yang komandan lah, bayi kan ada jadi. Itu nak. Bantu nanti. Kita ke manusia lupa. Taatlah kepada Allah jadi. Seketika itu dalam arwah, sebelum dimasukkan ruh ke dalam badan kita, Allah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Ya, apakah kalian meyakini aku Tuhan kalian? Kata Allah. Bala syahidana. Mereka mengatakan betul ya Allah, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Itu kecewa manusia ada. Tapi ketika kita lahir ke dunia, kita menjadi lupa dan suka berbuat salah. Nah, makanya manusia itu adalah insan yang suka berlupa dan berbuat salah. Maka orang yang suka berbuat salah atau lupa, maka obat satu-satunya at-tawwabun. Dia adalah orang yang bertaubat. Makanya Allah membuka pintu taubat untuk awal. Buka pintu taubat, makanya Allah menyuruh kita wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian. Nah, barang kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tahu betul jawab bahwa kita kok banyak salah, bahwa kita kok banyak dosa. Maka Allah memberi kesempatan ke awak bersegeralah. Awak gaya ini kok mana gaya ini kok? Mandan 2 tahun dia timbul. Belum kayak mana? 2 tahun dia timbulnya. Dibantu mudo mesti. Kalau mudo telah jali juga. Pi jauh na mudo mo dah so pintar lah nanti. Nampi pensiun sana nampi pensiun ni kah? Lampi pensiun ni kah? Santalai. Itu enggak dikadang-kadang gitu-gitu lagak gay kok. Ya, istilahnya itu wujud kasih sayang Allah lah beralam gitu bekerja. Pastilah banyak kerajuan yang kita buat. Lah banyak salah yang kita buat. Jadi kini ketika umur bertambah tua, artinya kita akan pulang semakin daki. Itu maknanya. Tak akan lama balik, tinggal sikit jatah. Tak tahu pada jatah tu tak jali dah, tapi nan jali jatah tambah sikit. Dia boleh patang kawan aku, sama kadang. Pulang puasa kau berdua kau meninggal. Sama SMA. Serang lelu saya meninggal. Ada orang cie pingsan saja, pacak mulu darah kotak. Meninggal seharinya. Di WA di kawan-kawan pagi saya masuk rumah sakit, mati sekali. Kendurian mungkin ya. Dan seorang tak tahu sewa, kalau WA mati sih dibo, saya meninggal. Dia kira kopi kecilnya. Tapi di kopi tidak, tapi menjadi mati gitu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Jika datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Apa makna ajal? Ajal itu adalah waktu. Apabila datang waktu gitu, waktu apa? Waktu apa saja. Bukan hanya waktu kematian, tapi seluruh waktu. Kok tiba waktu gitu? Oh, jadi ke pulau KPA, kok tiba nak pergi orang ambil dah. Oh, kok tiba masuk badan tidak lah pergi orang ambil dah. Kalau ingin wak jadi penyuluh bagaimana? Kalau tiba waktu tu tak bisa tu contoh. Ya, lawara mau 3 tahun boros, tidak ada lalunya. Orang lalu je nawain dah aja. Malu maka masalah. Kenapa iza aja lu mentipu waktunya ni?
Ya, kok tiba waktunya, lalu so rumah, biar sekarang keluar. Nah, kan itu kan. Nah, ya. Tapi ini jadi waktu itu pastikan tiba. Nah, bagaimana kita mensikapi waktu itu akan datang kepada kita. Makanya ketika waktu itu pasti tiba, apalagi waktu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak akan tutur, mau mudonya, mau tuanya, mau keteknya, mau bauban, tak bauban, dan jadinya mati. Oleh karena itu kita bahan mensikapi itu. Nah, makanya Allah menjelaskan kepada kita, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Apa maknanya kepada ibu sekalian? Pereso amal kita. Itu nanti kecil di Allah SWT. Pereso perbuatan kita. Aduh ndak selamu ku kerajo gitu ndak elok. Aduh ka selamu ku kerajo gitu nan salah. Minta ampun gitu. Tapi apakah cukup minta ampun di mulut kita? Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Apakah cukup itu? Karena ampunan yang diminta oleh Allah tidak cukup dengan ucapan. Tapi ucapan itu perlu. Nah, ucapan itu perlu. Ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang salah, minta ampun gitu. Kok salah? Komandan datang komandan. Mau komandan salah. Ini mau sudah batal mau kerajaan leh. Kok bongi komandan bongilah. Kan gitu tipunya kan. Tapi yang diarahkan komandan kan tak permintaan maaf itu. Ya, datang komandan dan komandan sudah batang, long kerja mau di, tidak mau tuh kerjaan gini, nah itu kan, dan tunggu gini ya kerjaan. Jadi yang diperlukan oleh Allah itu pelaksanaan amal perbuatannya. Maka kalau kini kita melihat, memperhatikan amal perbuatan kita ada yang keliru, ada yang salah, maka kerajo kita merubah, berhenti. Nah ini perintahnya mau itu berhenti. Amal yang mana? Seluruh amal perbuatan kita. Karena amal perbuatan kita kok mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kalau lah tidur kita tidak perlu amalan dah. Ya. So ketika kita tidur amalan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lalu ayam ada dicatat oleh Allah. Nah, ya dah. Betul tapi diam pikiran bertangga aja dah tuh. Dia tuh. Matu dia kalau tapi orang tekan aja. Pintu rumah orang nampak aja. Itu tak masuk ada. So kalau kita lalu Bapak dan Ibu itu pena diangkat. Makanya Nabi mengatakan rufi'al qalam an salasin. Diangkat pena dari 3 golongan. Siapa itu? Yang pertama anak-anak sampai nyobalik. Jadi kalau anak-anak sampai nyobalik dari catat pena. Kok punya pena? Pena aku hati-hati. Rufi'al qalam. Tak tercaca pena. Diangkat pena. Kalau kerati di bawah ditulis kalau tangki tentu tidak tertulis. Ya, maka kalau anak tidak puasa, tidak sembahyang, tidak ada masalah. Ya, karena tidak berdosa. Sampai nyobalik. Bila baliknya, kalau perempuan capek baliknya. Cukup umurnya 9 tahun. Capek baliknya. Atau datang haid pertama. Kini anak-anak capek haidnya dah, Ibu. Kadang mau 7 tahun, 8 tahun datang haid. Ya. Kalau datang haid itulah balik. Tapi kalau laki-laki enggak lambe SD. Ya. Kalau kecil Imam Syafi'i cukup umurnya 14 tahun. Atau datang mimpi pertama. Nah, tapi kalau gini capek-capek, mau 10 tahun lah mimpinya gitu. Karena tergantung tontonan, tergantung lingkungan, tergantung permainan, itu berpengaruh, ya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan aktivitas itu, beramal di dalam aktivitas itu, makanya ketika anak-anak sampai umur segitu itu belum dicatat benar. Rufi al-qalam. Ya, itu satu. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Maka selama kita tidur, sabana takalu tidak catat. Ajo kita kerajaan. Ya. Tapi kalau lalu ayam, matusin lalu tangan mengerayang anak dua dah. Ya. Iya. Kalau digerayang ditampik dan sah kan tidak masalah. Itu berpahala. Berpahala. Ya. Tapi kalau ditampik dan tidak fatwa itu berdosa. Tapi samparano terlalu tangan menggari iwo, samparano terlalu aduh tidak masalah. Nah, ya.
diangkat pena. Kemudian yang ketiga, itu lebih sawak sampai tuanya, tidak dihitung. Orang gilo sampainya sembuh kembali. Jadi kalau orang gilo galak-galak surangnya, batu lanjangnya kian kemari, itu tidak dihitung. Cak gilo rasulnya. So kalau gilo dijamin masuk surga. Ya. Ya. Karena ada tempat khusus di Sarugo disediakan untuk orang gila. Iya. Namanya Al-A'raf, tempat yang tinggi. Tapi tinggi itu tapi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau pura-pura gila nak ada. Atau abang ingin masuk Sarugo lah, dicari dia sampai ampeng kepala tu. Gilo saya tu. Ya sebelumnya gilo dia hitung dulu. Ditanya, bang, ampeng kepala enggak? Dia. Abang yang gilo ya Allah, batu mungkin masuk Sarugo akan naik jadinya. Ya. Ini kan gilo normal. Ya, gilo bukan awak membuat awak gilo. Tapi hari ini gilo kan berbuat-buat mana. Nah, jadi kalau kita ingin terbebas dari hukum Allah, tiga itu tempatnya. Tiga itunya. Jadi kalau kita anak-anak, mungkin kita lah lewat masuk. Kalau kita lalu, mungkin kita jago saja. Di kecing gilo enggak ada dah. Nah, entah kok yo gilo Allah malam. Nah, atau buat gilo itu tetap ditulis oleh Allah. Nah, jadi karena kita kok kini enggak terbebas dari dosa. Enggak terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu nih amalan kita. Dalam keseluruhannya. Jangan kita menganggap Bapak dan Ibu, amalan kita kok hanya ibadah ritual saja. So dalam Islam kok kan ada dua hal yang disuruh oleh Allah. Yang pertama suruh, yang kedua tagah. Suruh jo tagah, perintah jo larangan. Ada orang yang perintah lain jo karajuan. Ini larangan lakukan. Mbak balabi ya Allah, hamba pada main-main sih macam bukan rajin larangan. Ya. Tapi nanti balik manusia hari ini nan perintah nak nyokar rajuan, nan larangan nyokar rajuan. Itu luar biasa lah manusia kita hari ini, ya. Nah, yang perintah. Kita disuruh umpamanya ketika kita bicara tentang Islam, orang membahas mahwal Islam. Apa itu Islam? Ketika Rasulullah ditanya di malaikat Jibril, "Akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kece Jibril kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, "Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Itu yang kita kenal rukun Islam yang 5. Bersyahadat, salat, puasa, zakat dan naik haji. Sebagian orang mengatakan itu naik Islamnya. Itu yang perintahnya, yang lain enggak, keliru. Itu adalah pokok-pokoknya tapi bukan hanya itu. Nah, jambare ini Bapak dan Ibu, ada larangan Allah yang besar. Tapi kita tidak merasu itu larangan Allah. Karena itulah menjadi biasa. Bak kecil tua, abi raso dek biasa. Abi sandiang dik bageso. Kan begitu kecil, ya. Jadi diklah biasa, tidak tahu bahwa itu larangan Allah. Kenapa? Karena kita ingin menikmati kehidupan dunia. Banyak kita gini rumah rancak-rancak, ortu rancak-rancak, usaha kadang-kadang. Itu larangan Allah, banyak kita buat di sini. Ingin buat rumah, cari piti. Piti ko ba? Utang. Utang pakai bunga. Kalau bunga itu riba. Kalau tahu bunga itu riba, bari hukumannya. Tapi kalau tidak tahu bunga itu riba, batanyo. Dia kita tahu gini bos itu riba. Ya, kan banyak rumah rancak ini nah. Rumah rancak-rancak, duit rancak-rancak, dia giasi, sehingga sajuk di dalam. Ternyata sajuknya rasul dalam neraka. Kan itu namanya, ya. Punya tu rancak-rancak, basi Fortuner, punya Waktu itu gagal lah. Tapi kalau itu bagian pemerintah kan aman. Ya, jadi ternyata riba. Kalau riba Bapak dan Ibu, itu larangan sajadi-jadinya larangan dalam Al-Quran. Sajadi-jadinya. Tapi kini kita tidak merasa itu. Kenapa? Karena kita menculik orang banyak.
Ya, itu diajaran oleh ekonomi sistem kapitalis. Ekonomi dalam sistem kapitalis apa? Yang penting untung. Yang penting mandape. Ketika mandape awak halal haram itu boleh toh. Nah haram dia payah, Ustaz, boleh halal. Kan kacau gajinya. Ya. Kau yang bari, nak mau orang menyampaikan seketik itu. Ustaz nak mau nyampein itu. Batu. Nya terlibat dulu. Itu masalahnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Maka Nabi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang riba itu panjang ayatnya. Ya. Maka dikatakan oleh Allah salah satu di sini, barang siapa yang datang kepadanya mau'izah, nasihat, ya. Kemudian fantaha, kemudian yang berhenti. Kemudian yang lalu urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi kalau gini aduh itu terlibat riba, aku baru tahu gini, berhenti. Berhenti, kita minta ampun kepada Allah SWT. Nelamu kita serahkan urusan kepada Allah. Bertaubat, ya Allah, ya minta ampun benalah sudah aku ya Allah. Tapi kamu kok berhenti. Tapi kalau terlanjur kita berhutang, minta kabang keringanan. Baik kabang. Ambo hutang, ambo bayi, bongo enggak. Bisa Bapak ini? Bisa. Semua membina di Sumbarko namanya masyarakat tanpa riba. Itu utangnya ada seketik. Ada 2 miliar, ada 10 miliar, 5 miliar, utang-utang itu. Ya. Dan ini pandai matur itu. Ambo bagi kaji saja punya. Tapi urusan jubang ini ada pelatihannya untuk bisa sampai lapih dari itu. Ada yang pegawai, ada yang tentara, ada yang pengusaha. Ya, datang ke bank. Sampai bersengketa memang sampai ke persidangan bagai. Ya. Karena menurut peraturan bank, kalau urusan agama didahulukan bisa. Kebetulan yang mengaji yang ini setiap minggu ada mantan kepala cabang BNI. Ya. Bekerja memang bisa mau itu Pak. Umurnya 63 tahun. Bisa Ustaz. Kamu kan orang bank, kamu kepala cabang jadi ada buat aturan itu. Sehingga ketika nyoba utang dengan kepala cabang 1,6 M. Jaminannya rumah. Lebih 10 bulan nak bayarnya. Karena datang ke bank. Ambo nyoba utang. Tapi yang pokok mau bayar. Yang bungonya enggak. Tapi kalau kita kecian, ambo bawa utang, dan ambo nak bayar utang, bukan ayo. Mesti tahu orang ambo. Gitu. Pilih nak utang ambo bayar. Kalau utang ambo bayar, tak bisa nyita barang awak dah. Nah, gitu. Akhirnya Bapak dan Ibu, hampir lebih 10 bulan tak nyoba bayar, akhirnya rumah itu jual untuk bayar utang. Barat jual rumah itu 1,6 M. Sebanyak utangnya. Saya bayar ke bank utang dengan 1,6 M. Kalau dibayar cuma bunga 2,3 ya tuanya. Hampir berat itu 700 juta. 70 juta. 700 ya. 700 juta. Itu bisa diurus. Jadi istilahnya ketika kita serius Bapak dan Ibu ingin selesai dari itu, maka berhenti dari ribanya. Berhutang boleh. Berhutang itu sunnah. Membayar hutang sunnah. Nenda sunnah itu tidak membayar hutang. Nah, itu. Sudah berhutang itu udah pernah lupa, itu bisa ada. Itu banyak nak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau awak kenapa orang banyak berhutang ke bank? Karena berhutang sama awak tak bayar. Berhutang di sana tak bayar. Berhutang juga kawan tak bayar. Kalau ke bank pasti bayar. Nah, awak nak mula mencoba. Buya, selang itu buya, beran, enggak 2 harinya. 10 tahun apa ianya dah? Malam Rabu, 10 tahun. Janji 2 hari kawannya. Nah, itu model kelawak sama awak. Tapi kalau bank tak ada cerita nyari tagih habisnya, diambilnya pun yang bisa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita berhenti, yang lama kita minta ampun kepada Allah. Maka itu wasai'u ila maghfiratin min rabbikum. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala lah tahu awak nasihat, lah tahu ikut salah, lah tahu ikut tak betul. Allah SWT wa man ada. Barang siapa mau ulang balik. Diulangnya banyak kerja itu. Ulaika ashabun nar. Terkesina Allah SWT. Mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Ini kekal di dalamnya. Awal neraka. Itu yang baik. Perlu nak murah ngaji itu lah. Takwi menang ngaji itu. Tapi jangan ada ikut dulu. Ada mama dulu ketua partai gadang di Indonesia kok seperti mereka pulang dari surga dan neraka saja. Mereka bicara surga dan neraka.
seperti mereka sudah pernah pulang dari sana. Itu bukan masalah, itu ayat Allah yang gitu sampaikan. Jadi kalau ada gitu kita libat itu adalah tua wah. Kalau adalah tua kalau pasti dakik dia kematian. Itu pasti. Bukan berarti muda-muda kau jauh dari kematian, tak itu mudah. Kau dan tua pasti dakik. Tapi kalau orang muda belum tentu jauh dari. Kan itu tuh. Sudah kemati sama waktunya. Ada hitungannya. Nah, jadi selesaikan capek. Sebelum kita mati, selesaikan itu. So, bertobat kecil tadi, tidak cukup dengan ucapan. Maka Allah mengatakan kepada kita, wa iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusakum. Jika seandainya kalian melakukan fahisah, perbuatan buruk, aw zalamu anfusakum, atau kalian menganiaya diri kalian sendiri, zakarullah, kalian ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian kalian minta ampun kepada Allah. Kata Allah, wa may yaghfiruz dzunuba, siapa yang bisa mengampuni dosa? Illallah, kecuali hanya Allah. Maka Allah mengatakan, ada yang bisa mengampuni dosa kaliannya. Jadi kalau ada kalian berbuat keji, ada berbuat mungkar, ada berbuat zalim, tak kenal kalian Allah, minta ampun kalian kepada Allah. Kata Allah, wa may yaghfiruz dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa kalian kecuali Allah. Tapi bahasa Arab ujungnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan kalian berjanji berusaha untuk tidak mengulanginya padahal kalian mengetahui. Ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mau ulangi balik. Kalau orang yang model itu kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapat ampunan dari Tuhan kalian. Wajadnatin tajri min tahtihal anhar, dan kalian dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama kita berbuat salah, berbuat dosa, ya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dibersihkan dosa kita. Nah, tapi makanya diminta oleh Allah, tobat yang kita buat itu bukan tobat sambalado. Pade indah beko yo lo. Indah beko yo lo. Pade baca cari dah suruh beko minta oleh. Enggak bisa Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita memasuki Idul Fitri, itu yang kita karena seluruh amal gitu. Ya. Kita bersegera kepada ampunan Allah, artinya kita bersegera mempelajari syariat Allah. Maka tadi Dodila menyebut atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. So kita kini kok orang kehutanan kok, ya. Karajo gitu, kini kok kan banyak karajo membina masyarakat. Ya nah. Maka kalau kita membina masyarakat, karajo utamanya kan dakwah sebenarnya. Cara berpikirnya lah beda. So dengan sistem KPH sebenarnya cara berpikirnya beda. Dengan sistem di cabang dinas dulu lah jauh bedanya. Tapi kini dengan undang-undang cipta kerja itu jadi masalah oleh badiaknya ke gaya lamu. Kalau dulu dengan sistem KPH yang asli, karena di Sumbarko yang pelatihan ke Pulau KPH bu, hampir bulan mau pelatihan ke Pulau KPH sama Mas Lamet. Ya, jadi di situ KPH aku harus berbisnis, harus berusaha, harus menghasilkan uang. Kalau gini tidak boleh leh. Yang keluar undang cipta kerja gini tidak boleh leh. Kemitraan tidak boleh leh. Tidak boleh usaha dalam leh. Usahanya diserahkan kepada masyarakat dan pengusaha. Itu kan daya. Itu kondisi gini itu model. Jadi betul-betul pengenal orang begini. Nah, jadi kalau dulu kita berpikir proyek, mencari PT juga proyek. Tapi dengan sistem KPH sebenarnya kita bisa mencari PT sendiri yang legal. Dengan kemitraan kita bisa legal. Sampai kita nanti bisa membentuk namanya BLU, Badan Layanan Umum. Sehingga kita bisa mengatur gaji awak surang. Kapulu KPH ingin punya tunjangan 40 juta sebulan bisa. Kalau ada PT masuk tu. Tapi dengan sistem kemitraan laba tukar ini tak bisa lah. Karena PT lah masuk lah ke pusat balik. Ya, laba tukar lah modelnya balik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita kembali kepada Idul Fitri ini, maka induk manuangkanlah seluruh amal kita. Jadi ku ada dan salah karena gitu selama ku berhenti gitu. Bukan hanya Bapak dan Ibu, ambo juga mau itu, pas sama rambutan salahnya.
pernah mencoba urusanya, pernah mencoba urusanya, ya, pernah mencoba proyeknya, ya. Nah, kalau kini zamannya zaman pengabdian. Nah, dengan pengabdian kola, mudah-mudahan pahala mengalir kepada kita. Karena Allah mengatakan kepada kita, iza ahsantum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka berbuat baik itulah untuk diri kalian sendiri. Maka berbuat baiklah kita, berdakwahlah kita, ajarilah masyarakat. Mulai kini kawan-kawan, membina kelulut, ya Pak Taim bina kelulut di mana? Si Sandi ya, lah berhasil, lah membuat topping, lah beri toppingnya itu. Nah, kemudian lah menghasilkan madu, pandainya, berhasilnya, palu mengalir kawan. Ya, kok satu-satu lo investasi itu, aku di dana, si kota, satu lo. Karena dalam masalah hari kini, kok kita tidak boleh berucap saja, harus berbuat. Maka kemudian Ambo pribadi ke Bapak dan Ibu, ketika menyuruh orang untuk berlebah trigona, Ambo coba surang, Ambo tes surang, ya, oh iya berhasil lah, baru suruh orang. Kalau Ambo pribadi punya lok koloni lebih 30 buah, ya, Torasika Ambo punya lebih 10 buah, Itama Ambo ada 30 buah, Leviset Ambo ada 60 buah. Nah, tapi Leviset ada hasil lah, setahun ada belum ada. Nah, tapi kalau Tora rancak 3 bulan mau punya Tora lah, hampir 10 kilo mau dapat hasil. Nah, kancang hasilnya. Nah, jadi kalau gitu gini, lah dampak dapat model acunan gitu aja yang kurang. Gitu aja yang kurang, berhasilnya otomatis pahala mengalir kepada kita. Karena kita tugas orang kehutanan itu, ya, memakmurkan bumi. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berbagi gitu hari ini itu menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kita kepada Allah dalam artian tadi kita nilai, kita pelihara, kita lihat amalan kita selama kok. Kalau ada amalan kita yang buruk, kita tinggalkan. Kalau ada amalan baik itu yang kurang, kita tambah. Kenapa? Karena mati lah menunggu di muka kita. Ya, so mati jora zaki ko kaja bakaja. Ya, mati jora sakiko sairi yang sejalan. Tinggi itu sairi yang sejalan. Kecil Allah, kecil Nabi, tidak akan mati seseorang sebelum dicukupkan baginya rezekinya. Jadi kalau capek mencari rezeki, capek mati wah. Bisa jadi. Tapi persoalannya gitu kan tidak pernah tahu berapa cukupnya rezeki gitu. Berusahalah gitu dengan baik, tapi dengan cara yang benar. Nah, ketika rezeki kita cukup, mati dia. Bisa kita perhatikan tuh. Orang ke mati coba perhatian. Dia iya keluar saja. Dimasuk aja minum ke bibirnya, keluar saja enggak lamula. Lah cukup nak boleh sampai. Ya, aku lebih rumahnya enggak boleh. Nah, kalau tiba masuk itu ada siap-siap sel. Makanya amalan yang harus kita tingkatkan. Berperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama bulan Ramadan petang berat, lewat Quran, kelai, lewat khatam Quran. Lewat kali khatam Quran, Bapak dan Ibu. Lagi banyak anak. Kau nuntuk tua lagi mereka. Alhamdulillah bulan Ramadan petang 2 kali khatam Quran. Ya. Nah, jadi harusnya setelah Ramadan ku diusahakan follow. Kalau kini lah baru 6 juz baru ngaji dulu. Ya, diusahakan lah. Ya, kita pelihara. Karena kok mati kita sedang ngaji kan lebih lancar daripada mati sedang maksiat. Sedang maksiat ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian itu gaji kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Kalau ada yang ingin ditanya silakan.